Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Iqbal selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum akuntansi terpadu kelas N. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan profil bisnis dan juga lini bisnis dari usaha Godsend Clothing Designer. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Adinda Ekawati dengan NPM Mahir 213, lalu yang kedua ada Aziza Ramadhani Effendi dengan NPM Mahir 215, lalu yang ketiga ada saya sendiri, Fatona Nur Hasanah dengan NPM Mahir 225, dan yang terakhir yang keempat ada Ardila Novianti dengan NPM Mahir 232. Godsend Studio atau sendbygood.std adalah usaha berbasis freelance yang beroperasi melalui platform utama Instagram dan TikTok. Nah, bisnis ini bergerak di bidang jasa dan desain. Melayani lebih dari 250 klien, studio ini menerima pemesanan desain visual melalui sistem komisi dengan pembayaran via PayPal dan BCA. Bisnis ini berlokasi di Jakarta, Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jenis layanan yang ditawarkan oleh sendbyka.std, di mana sendbyka.std ini bergerak di bidang jasa desain dan juga produk digital dengan layanan yang meliputi yang pertama komisi desain, yakni desain atas pesanan. Jadi, desain yang dibuat oleh pemilik usaha itu sesuai dengan request dari customer. Lalu yang kedua ada mock-up, yakni berupa tampilan visual konsep. Lalu yang ketiga ada tech-pack untuk manufaktur, yakni berupa panduan produksi detail. Dan yang terakhir yang keempat ada premade design, yakni desain siap pakai. Jadi desain yang sudah dibuat oleh pemilik usaha akan dijual kepada customer. Nah, layanan terfavorit atau yang paling sering dibeli oleh customer adalah premade design. Nah, berikut merupakan desain baju yang dihasilkan dari Godsend Studio. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan harga layanan dari sendbyka.std, di mana yang pertama untuk komisi desain, jadi dari harga $60 sampai dengan $100 per desainnya. Lalu yang kedua untuk premade desain, jadi mulai dari harga $60, dan untuk klien Indonesia yakni dari harga Rp300.000 sampai dengan Rp500.000. Lalu untuk customer dari Godsend Studio ini sebagian besar berasal dari USA, namun juga terdapat customer dari Singapura, Kanada, Indonesia, dan Kazakhstan. Dan untuk target pasar dari Godsend Studio ini mengutamakan untuk para pemilik brand yang baru memulai proses branding dan juga influencer yang ingin mengembangkan identitas visual. Namun untuk pemilik brand yang membutuhkan desain untuk koleksi atau produk terbaru mereka juga dapat memesan di studio ini. Jadi, selanjutnya yakni strategi pemasaran. Strategi pemasaran Godsend Studio ada 3, yang pertama Instagram dan TikTok. Hal ini menjadi sarana utama untuk menarik pelanggan baru secara organik, memperkuat branding, dan menunjukkan kualitas karya secara langsung kepada audiens global. Yang kedua ada word of mouth. Promosi dilakukan secara alami melalui rekomendasi dari klien yang puas dengan hasil desain. Strategi ini efektif dalam menjangkau calon pelanggan baru karena membangun kepercayaan dan reputasi positif. Yang ketiga ada Gumroad. Nah, aplikasi Gumroad ini digunakan sebagai platform pendukung untuk menjual produk digital berupa premade design. Platform ini memudahkan transaksi internasional sekaligus memperluas jangkauan pasar ke luar negeri, terutama negara Amerika Serikat. Nah, pada slide ini kami tampilkan rekapan yang kami buat dari catatan pemasukan dan pengeluaran pemilik usaha. Nah, untuk transaksi pemilik usaha dengan klien itu kebanyakan menggunakan kurs dolar. Jadi mungkin nanti kami akan menggunakan akun bank dengan kurs dolar dan akun bank dengan kurs rupiah. Selanjutnya ada data aset yang dimiliki oleh pemilik usaha. Yang pertama itu pemilik usaha memulai bisnisnya dengan laptop bekas dan penggunaannya itu sekitar 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan pemilik usaha itu mengupgrade perangkatnya menggunakan private komputer dengan sejumlah perangkat-perangkat yang pemilik usaha upgrade juga untuk menunjang pekerjaannya tersebut. Nah, selain ada perangkat keras itu tadi, ada juga Google Drive Pro dan Adobe Photoshop. Nah, Google Drive Pro dan Adobe Photoshop ini kan tentu pemilik usaha sediakan dari awal
bisnisnya berjalan, yaitu sekitar sudah 10 bulan hingga sekarang. Jadi penggunaannya itu sudah digunakan selama 10 bulan dan umur manfaatnya itu kurang lebihnya 1 tahun. Jadi nanti kami akan menggunakan mungkin metode penyusutan garis lurus untuk mengurangi nilai Google Drive dan Adobe Photoshop-nya. Untuk umur manfaat perangkat-perangkat lainnya atau aset-aset lainnya itu tuh kami hanya mengestimasikan berdasarkan kebijakan fiskal. Lalu berikut foto untuk bukti-bukti transaksi pada periode September hingga Oktober tahun 2025 yang meliputi pembayaran oleh para customer serta penarikan ke bank pemilik. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai lini bisnis dari mitra kami yaitu Godsend Clothing Designer serta transaksi keuangannya. Bila ada kurang lebih kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.